Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan. Saya sendiri bersyukur sama Tuhan kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara-saudari di tempat ini. Itu semua karena Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada Ibu Oce yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saya ingat-ingat teman-teman, kemarin pas sekali kita beribadah di tempat ini, saya juga yang khotbah pertama sekali. Dan saat ini ibadah terakhir kita, saya juga yang menjadi penutupnya. Itu semua Tuhan sudah rencanakan, haleluya. Bukan berarti tahun depan kita nggak ada ibadah ya, masih ada ibadah. Cuman untuk mempersiapkan ujian teman-teman, ya minggu depan nggak ada ibadah. Mungkin ada acara-acara tertentu, Natal kah itu, dan lain sebagainya, kita masih dapat bertemu kembali. Baik, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Baru. Ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman, yang terambil dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Sudah dapat semua, amin? Oke, kita akan sama-sama membacakannya. Yang pertama perempuan, ayat selanjutnya laki-laki. Ya, jangan sampai kalah besar suaranya dengan cewek-cewek laki-laki. Oke, dalam hitungan ketiga langsung saja kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak ia seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang meredakan orang, dan ia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tiada yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, bahkan ialah dunia dan jalan-jalan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicelakakan oleh dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara-saudari, saya mengangkat tema untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Intinya yang mau kita bahas pada pagi hari ini di ayatnya yang ke-22. Kalau saudara-saudari memperhatikan di situ bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebelum itu kita bersyukur sama Tuhan, di mana Tuhan masih memelihara kita selama beberapa bulan ini atau selama 1 tahun ini, walaupun kita masih belum memasuki tahun baru, tetapi kita sampai di bulan Desember ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih menyertai kita. Kadangkala kita lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa? Kita terlalu sibuk terhadap kegiatan-kegiatan kita, kuliahkah itu, pelayanankah itu,
Ada sesuatu hal yang harus kita tahu ketika kita merenungkan hidup kita selama kita di tempat ini atau selama kita kuliah, pasti banyak sekali suka duka yang kita alami, tetapi kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya rasa teman-teman di sini pasti mengerti, memahami apa yang saya maksud. Ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di konteks Yakobus ini, ya, pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-19, di sini teman-teman, kalau teman-teman membaca secara keseluruhan, di situ beberapa ditemukan tujuan. Ada 3 tujuan nanti yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ya. Banyak pakar-pakar atau banyak bapak-bapak gereja mengatakan bahwa surat Yakobus atau kitab Yakobus ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Dan ada juga beberapa mengatakan sekitar 60-an. Tetapi menurut yang saya ketahui dan yang saya cari beberapa buku, itu sekitar 45 sampai 49 Masehi. Ada 3 tujuan utama kitab Yakobus ini ditulis. Yang pertama, harus saudara ketahui, yang pertama untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Di sini Yakobus banyak menceritakan juga tentang iman. Nah, pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana kita seorang anak-anak Tuhan, bagaimana kita seorang hamba-hamba Tuhan yang harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca ini tentang perilaku, banyak hal-hal, sifat-sifat kita mengenai hal-hal yang tidak baik. Tetapi pada hari ini kita diajarkan bagaimana kita seorang anak-anak Tuhan supaya mempunyai perilaku yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita diajarkan pada pagi hari ini kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apalagi kita di tempat ini dibentuk mulai dari karakter kita yang tidak baik-baik menjadi karakter yang Tuhan inginkan atau sama seperti Tuhan Yesus. Karakter seperti Tuhan Yesus. Perilaku artinya, ini menurut versi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku artinya pemain atau orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Yang namanya pemain berarti melakukan, bertindak dan tidak berdiam saja tetapi melakukan. Ketika teman-teman melakukan yang namanya pelaku atau pemeran utama, ibarat kayak di drama-drama, yang namanya pelaku utama itu berarti harus berperan penting. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita harus berperan penting. Yaitu untuk apa? Untuk memberitakan firman dan melakukannya. Kita sering sekali mendengarkan firman Tuhan, kita sering sekali membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak mudah melakukannya. Benar atau benar? Benar. Oke, benar ya. Karena firman Tuhan sering sekali kita bacakan tiap hari. Kalau kami di asrama sendiri ada renungan pagi, malam. Kalau renungan pagi sekitaran jam 5, kalau malam sekitar setengah 10. Kami tiap malam, kami mulai dari Kejadian, kami tiap malam merenungkan firman Tuhan, kami tiap pagi membaca firman Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, apakah itu sungguh-sungguh kita tanamkan di dalam hati kita, ataukah hanya itu rutinitas kita secara keterpaksaan? Kalau memang itu secara keterpaksaan kita lakukan, hati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri, kelihatan dari perbuatan, karakter, cara berbicara,
akan kelihatan. Tetapi ketika saudara dekat kepada Tuhan, ketika saudara dekat kepada orang-orang yang membangun iman saudara, ketika saudara menuruti segala yang menjadi firman dan perintah Tuhan, saya yakin kita dengan melihat saja sudah merasa bahwa oh, anak ini takut akan Tuhan. Saudara, saya tertegur firman Tuhan ini. Dulu saya pas pelayanan di Jakarta, karena cuma saya yang sekolah hamba Tuhan, jadi semuanya dipercayakan kepada saya. Sampai saat saya jenuh pelayanan itu, kok saya terus ya? Jadikan itu kesombongan. Kok saya terus WL ini segala macam. Tapi saya juga syukuri sih, maksudnya Tuhan masih mempercayakan saya. Tapi ego kesombongan itu ada di dalam diri saya. Sampai suatu saat saya ditegur firman ini, bahwa memang itu adalah tanggung jawab, bukan terpaksa, tetapi itu adalah tanggung jawab. Artinya apa? Ketika kita melayani itu adalah bagian firman Tuhan. Ketika kita melayani orang atau orang yang tua, muda, pelayanan yang paling bukan sulit sih, tapi jarang dijangkau orang adalah pelayanan-pelayanan di samping jalan. Teman-teman, saya pernah melakukan itu. Ada seorang ibu-ibu yang punya penyakit gula. Kami tinggal di HKBP Cikini pada saat itu. Nah, di bawahnya itu ada seorang ibu yang sakit. Hati ini tergerak, tetapi karena ekonomi juga, karena keadaan, banyak hal-hal yang membuat saya jadi malas untuk datang berdoa untuk ibu itu. Padahal udah tergerak hati ini kan. Padahal sedangkan kalau kita renungkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab kita, ya. Dan akhirnya walaupun sudah lama, saudara, akhirnya saya melakukannya juga dengan baik. Walaupun hanya berdoa, saudara sadar tidak sadar dengan hal-hal kecil seperti itu adalah pelayanan yang luar biasa, yang tidak dipandang oleh orang-orang di luar sana. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, terutama anak-anak teologi, ya, yang punya cita-cita menjadi pendeta, yang punya cita-cita menginjili nanti, itu adalah bagian kita, ya. Dan bukan hanya anak teologi, anak PAK juga, semua orang yang percaya kepada Tuhan otomatis harus melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke 19, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa dikatakan di sini kita harus cepat mendengar? Artinya apa? Kita harus cepat mendengar hal-hal yang baik, seperti firman Tuhan, motivasi-motivasi yang membangun diri kita. Dan di sini dikatakan lambat untuk marah. Kenapa? Ketika kita udah mulai gerah terhadap orang-orang, ketika kita udah mulai marah, hendaklah kita mengontrol diri kita. Kenapa kita harus mengontrol diri kita? Supaya kita tidak berbuat dosa. Kalau kita sudah marah, otomatis banyak pikiran-pikiran yang muncul yang tidak baik. Benar ya? Kalau marah, perkataan kita pun kita tidak bisa kontrol. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, mau seemosi apapun kita, mau semarah apapun kita, pasti kita bisa kontrol. Pernah di posisi itu? Hanya satu orang. Oke. Berarti di sini rata-rata ada, enggak ya? Di sini enggak ada. Di luar sana banyak sekali. Oke. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana cara hidup supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita supaya menjadi pelaku firman? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Kita bisa buka dari 1 Yohanes pasal 14 ayat 15. Satu orang membacakannya untuk kita. Yohanes pasal 14 ayat 15.
Satu orang membacakan untuk kita. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengasihi. Amin. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab salah satu wujud mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Itu kalau kita mengatakan, saya mengasihimu Tuhan, saya mencintaimu Tuhan, tetapi kalau tidak ada bukti nyata, sia-sia. Bukti nyata itu seperti apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa kita pelayanan itu adalah bagian kita, bahwa kita mengasihi Tuhan. Pelayanan dari hal-hal kecil, nggak perlu sampai berdiri di atas mimbar, pergi ke gereja besar, nggak perlu. Orang-orang di sekitar kita saja pun itu adalah ketika kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, mengikuti peraturan yang ada, itu adalah udah mengasihi juga, teman-teman. Menolong itu juga mengasihi, ya. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Yang pertama tadi mengasihi Tuhan, yang kedua taat kepada firman Tuhan. Bisa kita lihat dari Matius pasal 7 ayat 24. Satu orang yang membacakan untuk kita, pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan itu, ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, taat itu berarti mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Artinya, apa yang kita dengar, mari kita lakukan tanpa bertanya, tanpa berhitung atau menimbang-nimbang. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harga yang harus kita bayar, sekalipun di masa sukar, artinya di titik terendah pun jangan meninggalkan firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau beriman. Ya? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus taat terhadap firman Tuhan. Kenapa kita harus taat kepada firman Tuhan? Yang saya bacakan tadi di ayat yang 24, supaya kita bisa melakukannya dan bijaksana. Ya? Banyak orang-orang di luar sana yang pintar, banyak orang-orang di luar sana yang jago pelayanan, banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai talenta yang sangat banyak, tetapi tidak semua orang dapat melayani. Artinya apa? Banyak kok yang pelayanan, tetapi tidak semua orang dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak ngejudge teman-teman, tetapi sering itu terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara di tempat ini. Mari kita memperbaiki diri kita, mari kita upgrade diri kita ke jalan yang lebih baik. Kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Amin. Itu harus kita lakukan, itu harus kita taati. Kenapa? Sia-sia talenta yang ada di dalam kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, ketika kita tidak melakukan dengan baik. Dan setiap orang pasti punya talenta tersendiri. Mungkinkah itu musik, suaranya bagus, jago WL, tetapi kita jangan sampai membawa itu ke dalam kesombongan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri dan melayani Tuhan. Yang ketiga, sangkal diri dan pikul salib. Bisa kita lihat dari Matius pasal 16, ya. Matius 16 ayat 24. Satu orang cowok yang baca, suaranya bisa dibesarkan. Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Kami Yesus berkata kepada
dirinya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ya menyangkal dirinya, mengikut saya dan mengikut aku. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus memikul apa? Itu adalah yang sulit juga kita untuk lakukan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi setiap kita ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Penghalang kita untuk menjadi pelaku firman adalah keinginan diri kita sendiri. Seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, dan sering sekali kita lebih menuruti hawa nafsu. Ya, kedagingan kita lebih kuat daripada roh kita. Makanya kita harus minta tuntunan apa? Minta tuntunan siapa? Roh Kudus. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita tidak terlalu menonjolkan kedagingan kita, mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, di setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita. Kenapa? Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang selalu memimpin kita, yang membimbing kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita syukuri sama Tuhan, Tuhan masih mempercayakan kita di hal-hal yang seperti ini. Hal-hal seperti inilah, di tempat ini kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Nggak ada yang lebih pintar kalau kita tidak belajar. Kita nggak bisa pintar kalau kita nggak belajar. Maka kita harus belajar. Kalau teman-teman tidak sanggup berdiri di tempat ini, ayo belajar di depan kaca. Saya juga keseringan begitu. Saya belajar di depan kaca, saya berbicara sendiri, walaupun kadang saya ketawa-ketawa, itu muka saya sendiri gitu loh. Apalagi kalau belum mandi, kan jeleknya minta ampun. Oke, kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini. Kesimpulan kita, dengan mempelajari kitab Yakobus ini, seorang dituntun untuk hidup sebagai orang Kristen yang dewasa dalam kerohanian. Menjadi pelaku firman bukanlah masalah yang mudah, karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Perlu penyangkalan diri setiap hari sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Kata kuncinya adalah lakukan saja. Apa yang dilakukan adalah firman Tuhan. Kita jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Kita jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan. Dan ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan, jangan lihat mukanya, tetapi lihat firmannya. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu orang siapa? Ya ampun, jelek sekali. Kita udah enak. Tapi kalau cantik, cantik sekali. Jangan seperti itu ya teman-teman. Tetapi yang perlu kita pahami, yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara mencintai firman Tuhan. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman mengerti, memahami apa yang saya sampaikan untuk kita hari ini. Biarlah teman-teman juga membaca kembali ketika sampai di tempat teman-teman di rumah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.